Bokap gue juga ngomong hal yang sama loh. Ada sosok perempuan yang gangguin bokapnya lagi main remi bang. Diusir sama bapaknya si Eli. Pergi lu gitu kan, ngapain sih kesini? Si sosok perempuan itu kayak masih diem. Itu bapaknya tuh kayak masih suka diganggu sama si perempuan itu. Perempuan itu kayak yang ngikutin bapaknya malah. Itu sosok itu ngikutin gue terus. Kayak yang lagi mandi, katanya ada di kamar mandi gitu kan, pas buka pintu. Kejadiannya 2 tahun kemudian ya. Tiba-tiba bapaknya tuh meninggal. Halo pasukan Lentera Malam, masih inget gak sama narasumber kita yang namanya Kak Dina? Yang waktu itu dia itu pernah cerita tentang teror dari pocong mantan PSK yang menceritakan tentang tantenya sendiri. Nah, kali ini Kak Dina balik lagi untuk menceritakan kisah horor yang parahnya ini sampai merenggut 2 anggota keluarga temennya. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya, Kak Dina. Kita sapa dulu aja Kak, apa kabar Kak? Alhamdulillah Baik ya Kak ya? Mm-mm. Oke, kalau Kak Dina tuh kemarin sempat cerita tentang, kalau di kita judulnya Pocong Mantan yang menceritakan tentang tantenya sendiri ya Kak ya. Kali ini Kak Dina mau cerita tentang apa nih Kak? Cerita tentang pengalamanku waktu bulan puasa. Aku main ke rumah temenku. Itu diteror sama sosok perempuan yang ganggu keluarga temenku sampai akhirnya ada 2 korban meninggal. Ini diganggu sampai ada 2 orang yang meninggal? Iya. Siapa ini Kak yang meninggal? Bapaknya sama adiknya. Bapak dan adiknya? Dari temenku. Tapi memang sebelumnya nggak ada riwayat yang janggal atau gimana? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oke. Jadi ini benar-benar nanti Kak Dina ceritain semua ya, dari awal kenapa bisa neror keluarga temennya Kak Dina ya. Oke guys, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa kalau jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam. Linknya biasanya gue taruh di deskripsi atau hubungi ke nomor yang ada di... Nah ini, di bawah leher gue nih. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak Dina, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Ya ini tuh terjadi tahun 2007. Waktu masih sekolah SMA sih. Jadi tuh aku kan punya temen nih. Namanya Eli. Nah aku deket sama Eli gitu. Sampai kayak yang pas bulan puasa aku sama Eli tuh janjian gitu. Buat nanti abis subuhan kita jalan-jalan pagi ya. Pas puasa ke-5 pagi gitu kan, selesai sholat subuh. Ya udah, nanti gue samper lo ya Li. Ya udah, karena kebetulan rumahnya Eli itu ya maksudnya di jalan yang menuju ke tempat kita tujuan mau jalan-jalan itu kan, nggak jauh. Ya udah aku yang nyamper, makanya selesai sholat subuh aku nungguin nih, kok Eli nggak kelihatan gitu kan di masjid. Ya udah deh, biarin nanti aku yang samper. Udah tuh akhirnya aku samper lah bang dia. Nah di pas perjalanan mau ke rumahnya nih, itu aku baru sampai belokan mau ke rumahnya, ngelihat perempuan lagi duduk tepat di depan rumah si Eli ini. Itu perempuannya
rambutnya panjang. Awalnya seluruh badannya ketutup rambut gitu, nggak kelihatan. Wah, itu kuntilanak. Ngeri banget kan? Iya, terus nggak bisa maju. Kok aku nggak bisa jalan gitu kan? Badan tuh kayak tiba-tiba nge-freeze. Gini sih, kenapa nih? Jadi di sebelah rumah si Eli itu ada gang kecil sama kayak tiang listrik, tapi tiang listriknya gede. Dia jalan masuk ke dalam gang itu. Aku tuh yang nggak bisa maju, nggak bisa mundur, Bang. Tiba-tiba lemes gitu badan aku. Aku langsung tuh lari, Bang, balik badan, nggak jadi nyamper si Eli kan. Terus pas itu aku ditanya nih sama orang rumah, kenapa lo nggak jadi jalan-jalan pagi? Iya, tadi aku lihat itu kuntilanak. Hah, mana ada, bulan puasa kuntilanak. Beneran, serius. Udah bodo aku nggak jadi jalan-jalan. Terus aku tidur. Paginya jam 8 pagi tuh dibangunin aku sama si Eli. Dibangunin kan. Din, bangun Din, kata si Eli gitu. Aku bangun, kenapa? Nah, aku tadi nggak jadi sih lu nyamper gue. Gue udah mau nyamper lu, tapi gue nggak jadi. Gue lihat kuntilanak di depan rumah lu. Hah? Kuntilanak? Kapan semalam? Lah, pas subuh. Bokap gue juga ngomong hal yang sama loh. Maksudnya? Iya, kata bokap gue, ada sosok perempuan yang gangguin bokapnya lagi main remi, Bang. Di depan rumahnya si Eli itu ada kayak balai di bawah pohon gitulah, pohon besar lah kan. Si bapaknya ini disamperin sosok perempuan itu. Nah, namanya orang lagi main remi mungkin nggak terlalu ngeh. Diusir sama bapaknya si Eli. Pergi lu gitu kan, ngapain sih kesini? Si sosok perempuan itu kayak masih diem. Pas pergi mau diginiin, sosoknya tuh terbang ke pohon pete nggak jauh dari tempat bapaknya main remi itu kan. Pohon pete segini gitu? Gede dong. Iya, lanjut. Ya, terus udah kan. Bau tuh, iya. Enggak apa-apa. Ya, enggak, kepikiran aja bau tuh. Lanjut, Kak. Si Eli cerita gitu tuh ke aku. Terus, iya, sama bapak gue, si kuntilanak itu dikejar-kejar gitu. Maksudnya bapaknya kayak yang kaget kan, tiba-tiba terbang begitu. Bapaknya kayak refleks penasaran sama sosok itu gitu, nyamperin, Bang, gitu kan. Dikejar malah. Dikejar malah tuh. Nah, tapi sosok itu dari pohon pete itu terbang lagi nih ke tiang listrik yang sebelah rumah si Eli itu. Sama bapaknya akhirnya dipukul-pukul nih tiang listrik ini biar sosok itu keluar. Ternyata nggak keluar-keluar gitu. Oh, jadi masuk ke dalam tiang listrik? Iya, pokoknya si Eli-nya ceritanya kayak gitu. Iya. Pokoknya ke tiang listrik itu kan, terus tiba-tiba nggak ada lagi lah. Sampai dipukul-pukul tiang listriknya itu nggak keluar lagi gitu. Bapaknya kayak yang nungguin, kok sosoknya nggak ada lagi. Nah, itu apesnya aku pas subuh ngeliat. Itu bersamaan berarti ya waktu? Iya, dia kan malamnya tuh kan. Aku lihat pas subuhnya. Iya, berarti sama cerita lu sama cerita bapak gue ya. Terus perempuannya tuh kayak gimana yang lu lihat? Ya, sosok kuntilanak gimana sih gitu kan? Yang pertama gue lihat dia duduk di balik depan rumah lu itu. Itu cuman kayak rambut doang panjang. Gue pikir itu siapa lah gitu kan. Pas bangun itu bajunya itu warna putih. Aku gituin. Wah, bener berarti katanya yang bapak gue omongin. Udah katanya besok aja deh kita undur ya. Ayo udahlah, gampang. Aku baru berani lagi gitu mau nyamper si Eli. Cuman di hati kecil, enggak deh, gue mendingan nginep aja gitu di rumah lu. Jadinya mau jalan paginya aku nginep kan gitu di rumah dia. Kamar si Eli itu ada kaca menghadap ke ruang tamu. Nah, sama di samping lorong gitu ada kaca juga. Kamar Eli tuh pertama kan di rumahnya. Gitu. Aku nginep tuh, Bang, akhirnya di rumah si Eli. Nginep di rumah si Eli. Udah malam gitu. Kayak kebangun aku suara, tahu nggak sih, Bang, jendela yang zaman dulu tuh yang kotak-kotak gitu kan? Iya. Kan itu kalau dibuka berisik ya? Iya. Ya kan? Itu kayak dimainin gitu.
Kataku, berisik apa sih itu? Pas aku melekin gini, nggak ada apa-apa. Terus aku bangunin lah dia. Li, bangun deh. Kenapa? Lo mau kencing ya? Enggak, gue nggak mau kencing gitu kan. Itu suara apaan sih, Li? Berisik banget, jendela tuh kayak ada yang mainin gitu kan, mau buka. Terus dia balik badan tuh bang, melek kan ke aku. Dia teriak, "Mah, apa sih mah?" Tuh tiba-tiba hordeng di jendela itu kebuka bang. Jendelanya kayak dimainin lagi tuh, ada sosok perempuan yang aku lihat itu. Di belakang jendela itu? Di posisinya yang jendela samping ya, yang lorong itu. Itu berdua sama Eli. Aku teriak lah kan, kaget, mau bangun susah gitu bang. Akhirnya Eli beraniin diri gitu buat bangun nih, buat panggil bapaknya kan. Pas mau buka pintu itu pintunya nggak bisa kebuka. Sosok itu pas si Eli teriak bapak itu ketawa terbang. Nah itu bapaknya baru kayak yang nyaut gitu kan, kenapa? Pintu baru kebuka tuh bang. Terus, "Pak, tadi ada yang ngintip tuh perempuan." Kata Dina, itu sosok yang kuntilanak yang dia lihat itu, Pak. Yang bener kamu, Din. Iya bener. Si bapaknya Eli ini kayak yang yakin bener lihat perempuan yang kayak kemarin. Iya bener. Tadi tuh ngegangguin. Lah, kok dia bisa berani kan masuk ke dalam rumah. Ya udah akhirnya si bapaknya ini yang ya udah lanjut tidur lagi aja. Biar nanti bapak yang tungguin gitu di depan, kalau misalkan dia masuk kan pasti bapak tahu gitu. Ya udahlah, kita udah itu berani lanjut buat tidur gitu ya bang. Aku madep ke tembok nih, sama Eli juga madep ke tembok kan. Tuh berisik lagi tuh bang, kaca lagi gitu kan. Aku bilang, itu apa lagi? Nyokap gue kali. Dia teriak lagi kan, "Mah!" Pas kita nengok berdua itu, kita ditimpuk bang dari jendela itu. Sambil dia ketawa gitu, kayak batu warna putih gitu, tapi bentuknya lebih mirip kayak apa ya, bawang putih gitu loh. Kayak gitu kecil-kecilnya gitu. Kita ditimpuk gitu, ada kayak 5 batuan gitu, kita ditimpuk gitu. Teriak lagi tuh. Akhirnya si Eli kan, "Bapak!" Langsung panggil bapaknya lagi. Terus bapaknya lari tuh dari luar. "Kenapa?" "Ini Pak, aku ditimpuk Pak." "Emang iya ditimpuk?" "Iya, tuh tanya sama si Dina," kata si Eli gitu. Terus, "Iya bener," aku gituin. "Ini ditimpuk tuh." "Wah kurang ajar nih," katanya gitu. "Kenapa sih kok jadi elu berdua yang digangguin?" "Udah tunggu deh, biar bapak manggil Pak Ustadz dulu gitu kan, biar nggak diganggu-ganggu." Bapaknya akhirnya keluar kan manggil Pak Ustadz. Ya mungkin dia juga cerita kali sama orang rumah aku gitu kan. Namanya orang tua ya bang. Aku akhirnya dijemput tuh. "Udah lu pulang aja, nggak usah nginep gitu, ntar kenapa lu." Ya udah aku pulang tuh bang. Dan pas kejadian ada Pak Ustadz itu, aku nggak tahu gitu kan. Tapi paginya si Eli ke rumah aku lagi buat ceritain yang tadi malam itu kan. Dia bilang, "Itu loh Din, pas lo pulang kan tuh Pak Ustadznya datang ya, nggak lama gitu," kata dia. Dia bilang katanya, si perempuan itu marah sama bapak gue. Gara-gara ya, jadi sosok itu demen aja bang di tiang listrik deket rumah si Eli itu. Si sosok perempuan itu kan, katanya dia ngerasa marah karena dipukul-pukul kan tiang listriknya sama bapaknya. Gitu. Nah, makanya dia ngeganggu sampai ke rumah. Ya rumah gue kayak gitulah, dibacain doa. Udah aman lah tuh Din. Pas sampai pagi gitu kan, gue tidur juga sendiri kata dia. Nah udah tuh bang, habis cerita kayak gitu, ya udah dah, kita undur lagi lah ya jalan-jalannya. Ya cuman karena pas bulan puasa gitu ya bang, ada kejadian gitu, ya aku takut gitu kan. Kayak kok bulan puasa ada sosok-sosok yang kayak gitu. Bukannya setan itu dibelenggu gitu kan, tapi bener itu ada. Itu kejadiannya di puasa ke-12-nya kalau nggak salah. Jadi mamahnya ini kan
lagi mau nyuci. Mamanya tuh orangnya super cuek banget emang, mamanya si Eli ini kan. Kayak dia nyuci, lagi milih-milihin baju gitu kan yang mau masukin mesin cuci. Tiba-tiba adiknya lewat nih, mau ke kamar mandi, kata Eli. Terus itu kan suara keran nyala gitu ya bang. Dipanggil-panggil sama mamahnya. Sebut aja ya nama adiknya Eli, Denny gitu. Si Denny ini dipanggil-panggil, Den, ngapain sih di kamar mandi lama banget? Mama mau pakai airnya nih, mau nyuci. Adiknya yang lagi di depan, yang adik aslinya nih gitu, datang nyamperin, apaan mah? Apaan sih manggil-manggil? Mamanya kayak yang nengok gitu ke kamar mandi. Itu pas dibuka kamar mandinya nggak ada sosok si Denny itu. Cuman airnya nyala. Okay. Nah, udah kan akhirnya mamanya kayak yang, ya udah nggak apa-apa. Lanjut nyuci. Pas malam-malam bapaknya si Eli ini kan kayak lapar gitu ya bang, minta bikinin mie nih sama mamahnya. Mamanya lagi masakin mie, adiknya ke kamar mandi lagi bang. Mau ngapain? Mau pipis. Ke kamar mandi, ditutup kan kamar mandinya. Mamahnya si Eli itu langsung inget, kayak yang, kan si Denny ini nggak berani ke kamar mandi kalau malam-malam sendirian gitu kan. Akhirnya karena penasaran, itu kamar mandinya langsung ditendang sama mamanya si Eli ini. Itu ada sosok perempuan itu bang di kamar mandi, langsung kayak terbang ke loteng gitu sambil ketawa. Sempet nanya lagi ngapain tuh? Itu jongkok. lagi makanya lagi di kamar mandi. Iya, maksudnya lagi apa posisinya? Nggak cerita sih ke situnya kan. Maaf. Iya. Ya udah kan, terus itu mie-nya katanya bapaknya disuruh bikin sendiri gitu, nggak jadi masakin. Kasihan gara-gara kuntilanak masak sendiri. Iya, karena mamanya udah takutan gitu kan. Sering digangguin gitu bang. Pas bulan puasa itu maknya jadi tuh kayak yang kalau apa-apa udah minta anterin Eli gitu, minta temenin Eli jadinya. Nggak sanggup juga gitu buat tinggal lama di situ. Mereka tuh mutusin buat pindah rumah. Iya. Gara-gara itu. Oke. Terus akhirnya pindah ke kontrakan. Tapi tetap sama, itu tetap diganggu. Oke, pindahnya itu nggak jauh apa jauh? Iya, nggak jauh. Oh, nggak jauh? Nggak jauh gitu. Itu masih bulan puasa ya. Aku masih main gitu kan sama si Eli ini. Itu aku bilang, Li, gue pamit ya mau balik. Emang berani? Berani. Jadi kontrakannya itu masuk gang kecil gitu bang. Pas baru mau naik tangga gitu bang, ada sosok si perempuan itu deket tangga yang mau turun ke rumah Eli kan, ke kontrakannya Eli itu. Aku balik lagi, nggak jadi. Akhirnya udah ntar aja nungguin bapak gue. Udah tuh, ya udah. Akhirnya kayak yang nungguin bapaknya dulu lah, pulang baru nanti aku dianterin gitu kan. Kenapa nggak berani pulang sendiri? Iya, tadi ada sosok si perempuan itu di tangga, aku lihat. Masih ngikutin? Ya tadi ada sih, maksudnya aku lihat. Astagfirullahaladzim, katanya kan kita udah pindah ya gitu kan. Ya udahlah, katanya udah ayo dianterin pulang tuh aku akhirnya tuh bang sama bapaknya kan. Dan, rumahnya turunan itu ya berarti? Iya. Oke. Nah akhirnya pas besokannya nih aku main lagi kan ke situ sama temen-temen aku nih. Jadi posisi kontrakannya Eli itu depannya ada sofa gitu bang, sofa yang anyaman gitu tahu kan? Iya. Itu kan kalau duduk kan bunyi krek gitu ya. Itu udah aku pada duduk-duduk tuh di situ kan awalnya. Nggak tahu itu, nggak berasa lah. Udah jam 10 malaman. Itu tiba-tiba sosok perempuan itu lewat bang. Lewat gitu. Cuman kayak yang terbang gitu. Cuman pelan. Pas kita lihat kita langsung shock, masuklah ke dalam. Terus kata mamanya, kenapa? Itu ada perempuan yang kemarin itu loh. Yang bener katanya gitu. Iya bener. Pas diintip sama mamahnya gitu, itu udah di depan bang, udah di sofa itu, si sosok itu. Lagi duduk. Iya, akhirnya telepon lagi kan bapaknya. Kata bapaknya, ya udah tunggu aja nanti bapak pulang. Kayak yang bapaknya tuh
apa sih nih masih diganggu-gangguin gitu kan, perasaan gue cuman getok-getok tiang listriknya doang gitu kan. Udah akhirnya bapaknya pulang tuh Bang. Nah sebelum bapaknya pulang itu sosok itu kayak lagi ngobrol gitu tapi suaranya kurang jelas gitu, kayak ngomong apa gitu kan. Pokoknya setelah itu ya hilang sendiri aja gitu sebelum bapaknya sampai. Oh, sempat ada suara dari dia gitu, kayak ngobrol. Iya, kayak ngobrol tapi kayak lebih kayak apa, ngomong sendiri gitu ya? Iya, cuman nggak jelas. Kita yang di dalam denger kayak apa sih dia ngomong apa gitu kan. Ya udah, bapaknya pulang. Emang ada lagi tadi mah? Iya ada tadi, kata mamahnya gitu, duduk di sofa gitu kan. Kok masih ngegangguin ya? Iya, makanya kayak yang bapaknya tuh mikir, kok gue salah apa sih gitu kan. Udah ayo kalau pada mau pulang dianterin gitu semuanya. Akhirnya kita pulang nih rame-rame dianterin. Dan aku tuh nggak main lagi ke rumahnya si Eli ini kan. Pada saat itu berapa orang yang nyaksiin itu penampakan itu? Aku sama temanku bertiga, sama mamanya Eli sama Eli ya berlima lah. Berlima. Aku karena udah sering lihat gitu kayak males Ali gue main ke rumah lo lagi gitu. Nah si Elinya juga nggak berani di rumah itu lagi. Nah Eli akhirnya ke rumah neneknya nih. Dia bisa dibilang kejadian buat bapaknya menguntungkan juga ya gitu. Kenapa tuh? Di puasa-puasa terakhir gitu, tinggal 5 hari lah puasa kan mau lebaran, bapaknya dapat menang togel. Iya, bapaknya menang togel. Banyak Bang duitnya. Sampai pokoknya bisa beli mobil, bisa akhirnya beli rumah. Iya. Pokoknya ya hidup mereka langsung berubah lah. Lebaran nih ya kan, wah dibagi duit tuh Bang, anak-anak banyak kan gitu. Cuman aku tahu nih ini duitnya duit judi gitu kan. Kayak yang mau ini halal apa haram namanya masih kecil gitu kan. Nggak terlalu ngerti. Udah berjalan selesai kan lebaran. Akhirnya dia pindah nih beli rumah nih. Tapi masih nggak jauh dari lokasi kontrakannya sebelumnya juga. Pokoknya hidupnya jadi ya enak lah. Nah adiknya ini kan si Denny masih SMP, masih kecil lah Bang ya. Zaman itu dibeliin tuh Bang adiknya motor Ninja. Nah waktu itu kejadiannya kalau nggak salah itu malam minggu si Denny ini nyari makan sama temennya kan. Akhirnya dia udah selesai makan nih Bang, karena dia bawa motor sendiri-sendiri, namanya anak kecil ya Bang. Itu ngebut tuh Bang posisinya si Denny-nya ini kan. Nah temennya Denny ini di belakang si Denny. Itu tiba-tiba Denny jatuh. Sampai parah jatuhnya gitu. Kepalanya udah berdarah-berdarah. Temennya kayak yang nanya, "Din lo kenapa?" Itu kayak yang gue nabrak perempuan. Oh, sempet bilang kayak gitu. Tolong lihat perempuannya. Itu kondisi mata si Denny ini udah merem Bang. Udah karena darahnya itu kan keluar banyak. Temennya si Denny ini kayak nggak ada perempuan siapa-siapa. Ada. Tadi gue tabrak, coba lihat. Lu nggak nabrak apa-apa, Den. Ada. Si Denny tetap kekeh kalau dia nabrak sosok perempuan. Nah, nggak lama setelah temennya langsung kayak bangun gitu buat mastiin apa bener ada perempuan. Ternyata nggak ada Bang. Pas disamperin lagi ke si Denny meninggal di tempat Bang. Itu ya langsung temennya ngabarin orang-orang rumah. Si Denny langsung dibawa ke rumah sakit. Temennya pulang nih. Aku tahu cerita ini juga ya dari temennya si Denny ini gitu kan. Dia ceritain kejadian yang tentang Denny kecelakaan itu kan. Kok bisa sih kata aku. Iya dia tetap kekeh katanya. Dia bilang dia nabrak perempuan padahal itu dia nggak nabrak siapa-siapa. Dan
posisi gue itu Kak, katanya gue di belakang si Denny. Aku kayak yang sama Eli langsung lihat-lihatan kan, apa iya maksudnya gitu sosok perempuan itu. Udah kan akhirnya si Denny dimakamin nih Bang. Tapi nggak ada kejadian aneh di pemakamannya itu kan. Udah berselang lama juga nih, kayak yang mereka nih cuman dapat gangguan tuh di rumah yang baru mereka tempatin ini, kayak lagi sholat, kata si Eli nih, suka kayak ada yang mau jorokin gitu Bang. Sampai ke fisik ya? Iya. Terus mukenanya kadang katanya suka kayak ada yang niup-niup. Cuman nggak pernah tuh Bang ditampakin sosok perempuan itu. Okay. Nah, akhirnya si Eli ini dapet cerita lagi gitu kan dari bapaknya, kalau bapaknya masih suka main remi di tempat depan kontrakan yang lama itu. Itu bapaknya tuh kayak masih suka diganggu sama si perempuan itu. Perempuan itu kayak yang ngikutin bapaknya malah gitu loh Bang. Sampai kayak bapaknya, salah gue apa ya? Makanya juga semakin digangguin bapaknya semakin penasaran gitu sama si sosok itu kan. Udah selesai kayak gitu, kurang lebih kejadiannya 2 tahun kemudian ya. Ini diganggu sampai 2 tahun dia? Iya, pokoknya 2 tahun kemudian bapaknya si Eli ini nikah lagi Bang. Sebenarnya sih nggak ketahuan sih lebih tepatnya gitu kan. Mungkin karena dia punya uang banyak. Nggak, kenapa muka lu kayak gitu? Nggak ketahuan deh. Bisa banget. Iya. Tapi belum cerai sama ibunya? Belum. 2. Iya. Nah. Ya, lebih banyak 2. Iya kan ketahuan bapaknya nikah lagi itu pas bapaknya ini meninggal. Bapaknya meninggal di rumah istri keduanya tuh. Karena? Tiba-tiba bapaknya tuh serangan jantung. Padahal bapaknya nggak ada jantung. Ya karena bapaknya udah saking ketakutannya digangguin sama sosok perempuan ini. Pada akhirnya bapaknya ini takut. Karena kan yang awal-awal dia berani kan? Iya. Bapaknya takut karena si istri keduanya itu cerita kalau bapaknya tuh kayak yang kalau pulang kerja diikutin gitu. Selalu masukin motor gitu, kayak buru-buru gitu kan. Kenapa sih Pak? Itu sosok itu ngikutin gue terus. Kayak yang lagi mandi, katanya ada di kamar mandi gitu kan, pas buka pintu. Bapaknya tuh yang sampai sering jadi kaget-kagetan, sampai akhirnya bapaknya ya itu kena serangan jantung dan meninggal. Ketahuan lah di situ kan semuanya kan. Ya kayak ya udah, Eli udah terima keadaan gitu ya Bang. Mau gimana lagi gitu. Ya mau gimana lagi gitu kan. Toh bapaknya udah sampai meninggal gitu. Tapi belum sampai situ aja, kayak yang kenapa sih sosok ini ngeganggu gitu. Eli masih penasaran gitu sampai akhirnya minta temenin nih ke aku. Din tolongin gue yuk, kata dia. Kenapa? Temenin gue yuk, nanya ke deket kontrakan lama gue tuh. Maksudnya nanya apa? Ya gue penasaran sama sosok perempuan itu tuh siapa sih. Akhirnya aku kesana lah sama si Eli gitu kan. Pas aku tanya-tanya gitu, kebetulan di sebelah gang kecil itu ada tinggal kayak udah nenek-nenek, udah sepuh lah. Aku sama Eli tuh nanya di situ. Aku tanya, nenek tahu nggak cerita tentang perempuan yang suka berlalu lalang di sini lah ya kan, di gang ini atau di deket yang listrik ini. Si nenek itu bilang tahu. Itu dia dulu tuh punya usaha kayak pabrik gitulah Bang ya, nggak tahu apa gitu. Nah di sebelah rumah si nenek ini emang ada bangunan 2 tingkat lah gitu kan, kayak mau dibikin pabrik tadinya tapi nggak jadi, kayak cuman baru rangkanya aja gitu kan, belum full jadi bangunan.
pabrik yang dibikin itu tadinya emang buat si perempuan itu. Ya, tapi keburu perempuan itu meninggal kan, satu keluarga, jadi pabriknya terbengkalai. Jadi semua itu ditutup pakai pagar besi gitu loh, Bang. Sampai sekarang kondisinya juga ya masih tetap berdiri tegak, itu nggak ada yang sama sekali ngurus. Oh, masih ada? Masih. Ini di sebelah punya si perempuan itu, kata si nenek itu. Terus maksudnya gimana, Nek? Iya, nenek tahu, katanya yang suka jahil itu kan perempuan itu. Dia tuh pas mau bangun pabrik di sebelah rumah nenek ini, dia tuh diracun, satu keluarga meninggal. Sama kayak rekan bisnis keluarganya. Dia itu sebenarnya orang Belanda, Bang, sosok itu. Oke. Kenapa si nenek ini tahu? Ya karena keluarga nenek ini tadinya kerja sama si perempuan itu. Tapi kenapa ya, Nek, kok dia bisa sampai seganggu itu? Ya, nenek nggak tahu, katanya gitu. Kenapa? Soalnya kan nenek juga nggak tahu awalnya gimana. Emang kenapa, Nek? Enggak, bapak sama adik aku meninggal. Adik aku meninggal itu dia bilang dia nabrak perempuan. Padahal nggak ada perempuan sama sekali. Dan bapak aku meninggal itu gara-gara jantungan, ya itu suka dikagetin sama si perempuan itu, suka diikutin. Terus nenek itu bilang, oh mungkin bapaknya ngeganggu kali ya, katanya gitu. Makanya dia sampai semarah itu. Bapak sih pernah bilang, katanya bapak waktu itu getok-getok tiang listrik itu kan. Terus si nenek itu bilang kayak yang emang dia seneng, jadi seneng, Bang, bulak-balik dari pabrik yang nggak jadi itu ke gang, ke tiang listrik gitu, Bang. Oh, seneng jalan dia ya? Iya, dia ternyata seneng kayak gitu. Iya. Nah, mungkin dia merasa kayak marah gitu kan, tempat yang dia senengin diketok-ketok kayak gitu kali. Terus gimana ya, Nek, supaya kayak yang berhenti? Ya udah, banyak berdoa aja. Minta maaf aja, katanya gitu. Sholat gitu, doain dia. Itu namanya juga susah banget sih, Bang, nyebutnya. Oh, ada gitu. namanya? Iya, cuman aku susah waktu itu nyebutnya. Van Basten. Ya pokoknya udahlah, akhirnya si Eli ini sholat, minta maaf sama si sosok itu. Eli sama mamanya itu udah nggak pernah digangguin sama sosok ini lagi. Istri barunya? Kan tinggalnya jauh, beda. Jadi janda dia? Jadi janda. Jadi janda dong. Oke. Terus? Makanya dia nggak terima, Bang, si sosok perempuan ini gitu. Kenapa masih gentayangan? Ya karena dia ngerasa kalau pabrik itu kan tadinya dibuat buat dia. Nah, terus kejadian yang ada dia diracun itu kayak yang gimana, marah mungkin dia itu kan, si perempuan itu, kata nenek-nenek itu. Makanya dia masih gentayangan gitu. Iya. Oke. Tapi ini kan satu keluarga ya? Iya. Selain sosok perempuan ini, ya kayak ibunya, bapaknya itu nggak pernah gentayangan? Enggak ya? Cuman si sosok perempuan itu aja. Oke. Sosok ini ya? Ya akhirnya kejadian itu, ya keluarganya Eli ya meninggal itu, adik sama bapaknya. Oke. Tapi si sosok perempuan ini masih gentayangan nggak di kontrakan yang lama si Eli ini? Buat dikontrakan sih enggak ya. Tapi kalau kayak sering nampakin di gang itu sama di tiang listrik itu masih sering, Bang. Iya, yang di gang itu kan deket kontrakan lamanya si Eli ya. Itu masih ada gitu? Masih. Oh. Masih. Eli ini udah tinggal berapa lama di kontrakan lama? Oh, itu lama banget. Kayak dia dari SD kayaknya di situ. Oke. Sebelumnya pernah ditampakin? Sebelum yang momen itu ya? Nggak pernah. Pas kejadian puasa itu aja. Baru ngerasain dia gitu. Ngelihat kayak sosok kuntilanak gitu lah ya. Itu dia baru ngerasain gitu.
baru muncul gitu ya. Baru ngeliat lah. Berarti masih menjadi misteri apakah kenapa sosok itu tuh datangnya di momen pada saat itu di bulan puasa itu ya. Puasa. Kenapa itu? Itu belum pernah nyari tahu kenapa ya? Ya belum Bang, aku juga aku yang lihat pas pertama kali gitu subuh-subuh aja bener aku nggak bisa bergerak, nggak bisa maju. Iya. Atau mungkin almarhum ayahnya Eli ini main remi itu di bulan puasa itu doang. Apa sebelumnya pernah main remi? Enggak, setiap hari, setiap malam. Menang togel langsung punya bini 2 ya. Tapi udah meninggal ya, maaf ya. Nah ini agak sedikit di luar goibnya nih, itu kan keluarganya Eli pada saat itu ekonominya lagi membaik nih. Pada saat bokapnya meninggal gimana itu? Gak lama bokapnya meninggal itu ya rumahnya dijual Bang, karena ya tadi kan maksudnya kayak nyokapnya tuh suka sedih gitu inget anak sama suaminya meninggal kayak gitu. Gitu kan. Itu rumahnya dijual, padahal itu rumahnya gede banget gitu kan. Rumahnya dijual, mereka pindah diganti kayak ya rumah kecil aja gitu. Cuman nyokapnya bilang kalau lebih enak tinggal di tempat kecil gitu daripada besar, tapi dia kayak ngerasa nggak tenang, banyak gangguan. Udah gitu ya jadi jauh sama bokapnya ya. Iya. Sudah bapaknya kerja. Maksud gue bapaknya tapi kerja kan? Bapaknya kerja. Oh kerja. Main remi maksudnya. Kerja, pokoknya bapaknya kerja lah di salah satu perusahaan terkenal juga deh gitu. Nah ini Kak, ada lagi nih pertanyaan, apakah warga yang ada di sana itu tahu gak sih sama sosok perempuan ini, tahu gak? Ya mungkin kalau tahu ya tahu, cuman kan aku juga nggak tahu siapa aja yang udah ditampakin gitu kan. Tahu karena waktu setelah kejadian itu aku pernah sih Bang pulang kerja gitu kan, emang lewat tempat itu tuh kayak harusnya aku jalan lurus tapi aku belok lewat gang itu Bang. Itu sekitar jam 1:30 malam ya. Pas belok itu kan emang itu jalurnya kayak deket kali, kan itu malam, tiba-tiba tuh kali itu kayak terang gitu. Yang aku lihat beda, jadi sinar di kali itu terang, tapi yang kalau mau arah ke rumahku itu gelap banget. Kayak sampai kayak gitu, aku kayak yang nggak mau lihat gitu kan ke belakang, tapi akhirnya aku nengok juga. Pas aku nengok ada sosok itu Bang, si perempuan itu dan tiba-tiba ya hilang gitu aja ya, kali itu jadi gelap lagi. Masih inget gak Kak mukanya seperti apa? Nanti ada ilustrasi kita ya, ilustrator kita yang bakal gambarin tuh sosok mukanya. Kan mukanya nggak kelihatan semua, aku bilang tadi ketutup rambut. Nggak kira-kira aja kan sempet nongol tuh di jendela tuh ya. Yang pas di jendela itu ya. Kecil sih Bang mukanya. Kecil sedewi. Kecil seman sedewi. Nggak, pokoknya mukanya dia kayak imut gitu kan, kecil. Emang sosoknya juga badannya nggak gede gitu, sosoknya kecil. Itu yang karena ketutupan rambut gitu kan, nggak full semua muka gitu kan, ya rada hancur sedikit gitu. Pokoknya yang aku lihat mukanya pucat gitu. Pucat plus ya sedikit hancur lah ya. Gitu ya. Itu kan awalnya bapaknya itu kan main remi sama teman-temannya tuh. Nah, teman-teman bokapnya itu pernah denger gak digangguin juga gitu? Diganggu. Oh, diganggu juga? Diganggu. Ya, cuman diganggunya nggak separah bapaknya Eli. Karena kan yang waktu di awal kan sampai dikejar-kejar. Itu juga posisinya lagi rame Bang gitu. Itu banyak gitu yang ngejar, tapi diganggunya nggak separah bapaknya Eli ini. Karena bapaknya yang mukul-mukul tiang listrik itu. Bapaknya Eli doang? Iya. Oh. Ya, mungkin dia marah emang pengang tuh gak sih kok?
Lu tau tiang listrik diketuk pengang gitu kupingnya. Wah, kuping gua pengang kayak marah juga akhirnya dia. Oke, nah ini kan kasus pertama kali gentayangan itu sempat didatengin Ustadz. Setelah itu nggak pernah didatengin lagi? Nggak pernah. Nggak pernah? Cuma sekali doang Cuma berarti? Sekali. Oke. Walaupun dia udah diganggu, udah kena nih bapaknya, keganggu lah ya, kena teror lah ya, itu nggak pernah? Nggak pernah, karena Eli nggak pernah cerita gitu kan. Tapi untuk kabar Eli sama mamanya gimana sekarang? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Terakhir sih aku ketemu, ya alhamdulillah sehat. Sehat ya? Oh, oke. Kecuali yang istri keduanya nggak tahu ya pasti. Dewi ada daya nanyanya. Itu pertanyaan Dewi, bukan gua. Wah, nggak tahu gua. Ya udah, Kak Dina, terima kasih nih udah datang lagi ke Lentera Malam. Mungkin Kak Dina boleh kasih pesan ke teman-teman yang lagi nonton tentang cerita yang tadi Kak Dina ceritain. Enggak deh Bang, aku bingung. Oh, berarti langsung tutup aja ya? Iya. Oke ya, sepakat ya. Oke, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Kak Dina izin pamit. Bye.